Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyemprotan uap air atau water mist dari atas gedung untuk mengurangi polusi udara. Seberapa efektifkah cara ini kita akan bahas bersama Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, Prof. Puji Lestari. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Kak Reza. Prof, ini salah satu alasan yang dilakukan adalah karena biayanya yang lebih murah dari modifikasi cuaca. Namun memang seberapa efektifkah water mist ini untuk mengatasi polusi di Jakarta? Halo, kedengaran suaranya? Saya mendengar suara Prof dengan jelas. Apakah Prof mendengar suara saya? Iya, kedengaran. Ya, baik. Iya, baik. Terima kasih, Mas Rifra. Iya, jadi kalau kita lihat ini adalah yang diupayakan terakhir ya. Kemarin sebelumnya adalah dengan water cannon yang saya pikir dengan water cannon itu sangat tidak efektif karena dengan water cannon. Sekarang dinaikkan ke atas gedung. Nah, seberapa tinggi sebenarnya rooftop yang digunakan karena mungkin bisa menurunkan, tetapi mungkin berapa lama bisa turun waktunya sesaat dan berapa banyak air yang akan dibutuhkan untuk hal tersebut karena yang namanya polusi udara itu adalah tanpa batas. Jadi kalau kita menyemprot di rooftop misalnya, bagaimana yang di atas rooftopnya? Ya, bagaimana kita menyemprot di rooftop itu ketinggiannya berapa ya? Jadi kalau polusi udara itu kan sebenarnya dari atas sampai ke bawah seperti kolom ya, seperti kolom. Nah, namun kalau untuk jangka pendek saya kira masih memungkinkan. Nah, dalam menyemprot ini kan sebenarnya juga ada teknologinya, dalam arti kita menggunakan air itu harus berapa tekanannya, harus berapa nozzle atau bentuk droplet sebenarnya yang dibutuhkan agar dia bisa lebih efektif di dalam menangkap partikulat. Meskipun mungkin bentuk mist bisa saja ya mengurangi, tetapi barangkali efektivitasnya perlu kita kaji kembali. Kemudian ketika tadi disampaikan turun sesaat, berapa lama kemudian bisa naik lagi karena jumlah airnya itu banyak sekali. Kemudian mungkin apakah kita akan terus menerus setiap hari, artinya jumlah air yang terbuang juga lumayan banyak. Kemudian tentunya mungkin ada dampak yang lain, mestinya kalau kita akan terus banyak ya bisa menyebabkan banjir di bagian bawahnya gitu ya. Kemudian juga yang jelas membuat humidity, kelembapan daripada udara di sekitar bagian bawah terutama itu akan menjadi sangat tinggi, dan kelembapan yang tinggi ini juga tidak baik untuk meteorologi ya, karena nanti biasanya dengan kelembapan yang tinggi itu juga bisa polutan juga bisa naik karena dia lebih dingin dibandingkan di atasnya, udara di atasnya. Nah, itu juga perlu kita pikirkan kembali. Dan juga sebenarnya yang namanya partikulat itu kan bisa dalam bentuk padat dan bisa dalam bentuk liquid atau cair ya. Oke, Prof. Puji, tadi kalau Anda katakan ini kemungkinan juga bisa akan mengurangi polutan, tapi seberapa persen akan menurunkan polutan PM 2,5 di udara di Jakarta? Iya. Halo, iya. Iya, maksud saya harus dievaluasi kembali apakah berapa lama sebenarnya dengan berapa air yang digunakan itu akan bisa menurunkan atau membersihkan udara itu berapa lama, kemudian kembali lagi karena sumbernya masih ada, sumber polusi udaranya itu masih ada, belum berkurang ya. Kemudian ketika di spray mungkin sementara kelihatannya bersih, tetapi sebenarnya barangkali belum bersih sekali ya. Barangkali namanya PM 2,5. Mungkin yang agak kasar bisa perlu partikulat yang lebih kasar itu bisa dibersihkan, tapi yang masih halus 1 mikron ke bawah itu masih kemungkinannya masih ada di sana ya. Jadi itu mungkin kalau yang berkurang itu mungkin polutan yang lebih kasar, tapi mungkin yang 1 mikron ke bawah itu kemungkinannya masih akan ada di sana. Baik, Prof. Puji, apakah Anda juga mengetahui apakah memang ada kota atau negara lain yang pernah melakukan hal ini dan terbukti efektif begitu?
Ada sebenarnya Hmm, beberapa, tapi ada banyak pro dan kontra juga ya hmm, sebenarnya. Mestinya seperti di India dia menganggap tidak berhasil dengan baik. Kemudian juga ada di Hong Kong yang menganggap berhasil, tapi juga ada orang yang menganggap bahwa itu membuang-buang air yang sangat berlebihan karena akan berapa banyak air yang hmm, digunakan gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang berhasil, beberapa yang juga tidak berhasil. hmm. Tentu Oke. tergantung dari intensitas polutannya, tergantung dari teknologi yang digunakan. Karena kalau kita hanya nyemprot saja airnya, padahal untuk droplet itu untuk partikel itu bisa ditangkap dan dihilangkan, itu harusnya ada ukuran droplet tertentu. Nah, apakah kita nozzle atau itu bisa menyemprot dengan Hmm. sprinkle droplet yang ukurannya tertentu sehingga debu atau partikel yang ukuran 2,5 tadi bisa tertangkap Hmm. dengan baik. Oke, berarti memang tidak bisa sembarangan asal semprot begitu ya, harus ada penelitian lebih dalam lagi supaya ini lebih efektif begitu. Tapi Prof, jika dibandingkan dengan modifikasi cuaca yang memang sudah dilakukan, mana yang akan lebih efektif? Karena tadi dikatakan bahwa ini biayanya jauh lebih murah, hanya 50 juta rupiah saja, dibandingkan dengan modifikasi cuaca yang biayanya jauh lebih besar begitu. Iya, kalau kita lihat namanya hujan, hujan itu jauh lebih tinggi ya, Hmm, karena kan hmm, jauh lebih tinggi jangkauannya daripada yang sekarang dilakukan hanya di rooftop misalnya. Rooftop itu saya nggak tahu berapa meter, tapi kalau hujan paling tidak masih lebih tinggi lagi. Jadi ruang bawah yang disemprot atau dibersihkan dengan hujan itu akan lebih luas. Tentunya harusnya lebih efektif, tetapi tadi ya sudah disampaikan bahwa biayanya terlalu mahal ya. hmm. Oke, baik Prof Puji, kalau misalnya kita lihat memang dari data bahwa hampir separuh begitu dari penyebab polusi atau 43% merupakan kendaraan. Lalu ada PLTU 33%. Dari informasi atau data yang Anda dapatkan, apa cara yang paling cepat dan juga mudah untuk mengurangi polusi dan bisa menjadi solusi di Jakarta? Ya, karena sekarang begini, kalau kita kan harus tahu dulu nih, Mas Reza, kalau Hmm, polusi udara itu dari sebagian besar dari transport ada 46%, kemudian ada 43% itu dari sektor industri, ya, kemudian ada 9% dari pembangkit. Nah, itu kan sebenarnya kita juga harus tahu dulu sebenarnya eh, eh, apa kendaraan itu kendaraan jenis apa, hmm, gitu ya. Apa yang menyebabkan? Tentunya itu juga yang harus kita segerakan. Kemudian misalnya kalau dari kajian yang pernah kita lakukan itu adalah untuk partikulat ya, ini khususnya untuk partikulat itu adalah kendaraan angkutan berat dan juga kendaraan diesel, itu penyumbang terbesar dari transportasinya. Kemudian kalau CO misalnya itu penyumbang terbesarnya dari transport tapi sepeda motor. Jadi 90 lebih dari 90% itu dari sektor transportasi, tapi 65%-nya dari sepeda motor. hmm. Hidrokarbon juga begitu. Jadi tergantung mana kita akan memprioritaskan. Jadi kalau misalnya mau kita sasarannya kendaraan angkutan berat dulu ya angkutan berat dulu yang kita fokus untuk ditangani. Kemudian menyediakan tentunya transportasi publik yang aman, nyaman, sehingga bagaimana kita mendorong publik atau masyarakat itu mau berpindah mode. Itu juga salah satu solusi yang cepat dilakukan kalau masyarakat mau berpindah mode dari private ke public transport. Oke, baik, berarti masih di... Kemudian tentunya bahan bakar, Pak, bahan Baik. bakar Mas Reza, Hmm. bahan bakar yang lebih bersih ya, itu kalau untuk transportasi. Oke, baik. Berarti memang masih dibutuhkan kajian lebih dalam lagi untuk menemukan solusi bagi polusi di Jakarta. Tadi kalau dikatakan memang nozzle-nya harus khusus, lalu ukuran dari partikelnya harus kecil biar bisa menangkap PM 2,5 tadi dan juga mungkin waktunya. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga ternyata pada malam hari lebih tinggi dan lebih polutan, polusinya lebih banyak daripada siang dan juga pagi hari. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, Prof Puji Lestari. Selamat malam. Malam.